Ya, hari ini kita mau ngobrol komunikasi suami istri. Waduh. Ini komunikasi Berat ya? yang biasanya susah. Kenalnya di Binus. Iya. Jadi dulu Niko itu Satu kampus ya? satu kampus beda jurusan. Dia sistem informasi, salah informasi. Gue psikologi. Enggak, kita awalnya ketemu di mana? Di Acara gereja, iya di gereja waktu itu. Terus ya biasalah basa-basi kayak Cie. apa dia minjem equipment syuting. Emang bener, Iya. emang harus. Terus ya udah bisnis. Akhirnya gue anak baik-baik nih kayaknya. Bagus nih bisa jadi istri kayaknya ya. Terus ya udah akhirnya ajak. Hai semua, kembali lagi di Tanya Ahuy. Hari ini rame banget. Hari ini kita bawa pasangan masing-masing. Asik. Ngapain sih? Ngapain sih? Nggak jelas banget ya Bapak Richard. Ya, hari ini kita mau ngobrol komunikasi suami istri. Waduh. Ini komunikasi Berat ya? yang biasanya susah. Nah, gue tuh pengen belajar kan. Jadi gue nanya Ahoy, nanya Bapak nih. Wah, itu nanti harusnya ditanya kembali tuh. Jadi kita sharing gimana sih komunikasi gitu loh. Ngambek apa kasih tahu. Cara ngomong yang baik supaya nggak bikin berantem. Nah, sama gini, gue banyak lah ya, apalagi kayak banyak pertanyaan lah buat pasangan-pasangan. By the way, kalian sudah nikah berapa lama? Iya, mau 5 tahun. Wah, pacarannya berapa tahun? Pacarannya berarti setahun. Ih, hebat. 6 tahun ya 6 total. tahun. Iya. Kalau kita pacaran berapa ya? 8 tahun. 8 tahun. Waduh, cicilan. Cicilan udah lunas tuh. Cicilan Tahu lunas. itu dari awal ya. Nikah berapa? Bisa 4 tahun. 4 tahun. Kan kita sama, mau 5 kan? Iya, mau 5 aja. Menuju 5. Menuju 5. Katanya 5 itu Krusial ya? krusial. Iya. Kenapa tuh krusialnya? Nggak tahu, kayak maksudnya banyak orang bilang hubungan di uji coba di tahun ke-5, tahun pertama kedua tuh apa finansial gitu-gitu ya. Ya, adaptasi. Terus gimana? Kalian kenalnya di mana by the way? Iya. Iya. Gue nanya beneran nih. Emang Emang ada yang bohong? Kalian kenal di mana? Ini sebenarnya harusnya kita yang bertanya, Bapak Richard yang bertanya ini. Saling. Kan kita ini ngobrol, jadi Nanti lu nggak- boleh tanya dia. Iya, jadi kita nggak harus yang ini banget. Ya silahkan dijawab. Kenalnya di Binus. Iya. Jadi dulu Niko itu Satu kampus ya. satu kampus beda jurusan. Dia sistem informasi, salah informasi. Gue psikologi. Nah, kita kenalnya itu gara-gara kita kerja dulu. Binus itu kan suka memperkerjakan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mau cari side hustle. Dia abuse. Abuse juga, tapi kan kita butuh duit ya. Iya. Nah, jadi kita ketemu waktu dia apa namanya education counselor. Itu jualan formulir lah, bahasa gampangnya. Oke. Apa sih yang ke sekolah itu loh Iya, jualin. jadi kayak Promosiin Binus lah. Kalau Oke. Binus itu dibagi 2 dulu, ada yang cuma ngomong, maksudnya cuma presentasi. Oke. Satu lagi yang jualan yang apa? Oh. Ini kalau habis presentasi, jualan belinya sama dia. Beda apa ya? Beda cara paymentnya di Binus. Kalau oke. yang presentasi itu berdasarkan kalau nggak salah dulu jam-jaman. Oh. Jam kerja. Ada jam kerja dari jam sekian. Sekian lama gitu ya. Iya, pokoknya jadi perjalanan pokoknya total berapa, dibayarnya berapa. Tapi kalau yang ini apa education counselor itu dibayarnya per Formulir. Jadi jual satu formulir berapa ya dulu ya? 30.000 kalau nggak salah. Satu formulir kalau nggak salah dulu 30.000. Terus nanti setelah berapa formulir kalau capai target bonusnya berapa gitu. Terus ketemu lah di situ. Satu tim. Oh, satu tim. Oh. Terus udah ada sparks Pasti percikan gitu. dong. Parah. Nggak? Lu nggak ada. Nggak ada. Jadi Oh, waktu oke. dulu tuh belum ada kayak perasaan seperti cinta. Suka-suka gitu belum ada. Belum ada. Belum. Jauh daripada itu.
Nah waktu itu gue udah punya pacar 2018. Nah Niko belum. Gitu. Terus ya udah. Niko masuk jadi orang ketiga enggak? Enggak. Jangan-jangan makanan pribadi itu bisa sebut. Terus. Nah jadi ya udah 5 tahun sama pacar terakhir gak berujung merit. Nah akhirnya Bapak Nik masuk. Bapak Nik punya pacar. Waduh, Bapak Nik punya pacar. Ya udah singkat cerita pokoknya Bapak Nik udah mau nikah dengan pacar terakhirnya. Terus Akhirnya batal. disitulah ngobrol Ketemu tuh ya. lagi. Ketemu lagi. Emang ngobrol itu Ngobrol tuh. itu. Baru di situ dia bilang, gue mau kenalan sama lu. Tapi emang cerita kayak gitu tuh yang paling bikin malu sebenarnya. Gue sih biasa aja sih sebenarnya. Gue sih biasa aja sebenarnya sih. Baik aja. Flashback gitu. Jadi ya udah deh ketemu. Terus Gantian gimana 8 tahun? Nah gimana tuh? Kalau Apaan kemarin itu 8 tahun cicilan dan udah mau lunas itu? enggak, kita awalnya ketemu di mana? Di gereja, di gereja waktu itu. Terus ya biasalah basa-basi kayak apa dia minjem equipment syuting. Emang bener, Iya. emang harus. Terus ya udah bisnis. Akhirnya gue anak baik-baik nih kayaknya. Bagus nih bisa jadi istri kayaknya ya. Ya udah akhirnya ajak makan deh. langsung. Terus habis itu ya sering jadi rajin ikut Jadi rajin kebaktian ke gereja. Gitu. Jadi sebelumnya nggak suka ke gereja? Iya. Jadi cuma tukang alat gereja doang tapi nggak ikut ibadahnya? Iya, jadi biasa lah gitu. Dia dulu ini anak band di gereja. Anak band nggak suka ke gereja gimana ceritanya Jadi tuh? cuman Enggak, pelayanan. Anak bandnya di luar. Oh di luar, kirain di dalam gereja Jadi pelayan. rajin. Jadi rajin, main-main. jadi bantuin, jadi pelayanan Jadi juga serius ya. gitu. Jadi wah gue ngerasa kayak cuman kan apa ya bagasinya banyak kan waktu pernikahan sebelum menikah sebelum pacaran bahkan. Jadi harus beresin terus sembari menuju pernikahan tuh beresin bagasinya lama deh tuh. Bukan Penjajakannya lama kita. bukan karena faktor oma. Enggak. Oh bukan. Justru kita gue nggak nyangka gitu ternyata papanya waktu itu di sebuah sinode gereja gitu. Terus yang ternyata ini ya jabatannya ngeri juga gitu di gereja. Terus kayak wah apakah saya suci Ciut. ya? Mulai ciut. Apakah saya suci? Wah Waduh. udah akhirnya gue membenah diri ya. Asik. Gitu deh. Kira 8 tahun deh pacaran. Sempat putus juga ya. Mm-mm. Sempat putus saya mulai. Kabelnya putus pak. Iya. Terus disolder. Kenapa tuh waktu itu putus Ya ya? itu proses penjajakan. Karena banyak Proses penyesuaian. hal-hal yang nggak cocok. Makanya guys, Iya. kalau hubungan sebelum, apalagi kalian sebelum menikah lebih baik benar-benar diomongin. Kalau nggak cocok putus dulu juga nggak apa-apa. Gitu. Nggak harus Wajar. dipaksain. Gak cocok itu hal-hal kecil gitu ya, kayak misalnya jam waktu kerja dia malam ke pagi, sedangkan gue kan pagi ke Pagi. malam gitu. Dari proses itu aja kan udah beda banget kan. Jadi ya itu ada komunikasinya juga susah. Ada susah. momen waktu dia wisuda, gue masih tidur. kacau kan. Ketiduran. Ketiduran. Nggak Itu mau. kesel sih. Orang yang diharapkan. Iya, di bener. momen. Jadi bener-bener gue tidur sampai jam berapa ya? Siang, Sampai siang ya. udah hampir kelar lah pokoknya Iya. wisudanya. Tapi intinya tetap nggak datang. Datang. Tapi udah Udah berakhir. Udah tinggal kasih bunga kan. jadi di luar doang. Iya. Itu sih sedih loh. Iya, ya karena begitulah aja ya. Ya gitu. Itu sedih apa malas? Apa malas ikut prosesi di dalam nggak ngapa-ngapain? Nah, itu jangan lagi ketiduran. Tidur, bener-bener tidur. Iya. Karena dia jam kerjanya malam banget ya. Sampai nggak kayak sekarang deh pokoknya.
Pokoknya kayak ya Sampai itulah jam 5 banyak hal. pagi Iya, baru- gue baru biasanya tidur ya? di studio tuh jam 6 pagi baru keluar studio biasanya. Mulai kerja tuh jam 12 malam. Anak Iya. malam. Iya kan? Iya. Jadi gue yang anak pagi agak-agak Aneh. Hilang. ronta-ronta gitu, komunikasinya susah banget. Susah, satu Susah. lagi bangun, yang satu udah tidur. Iya, jadi suka nggak Suka match. clash-nya di situ. Mm-mm. Terus akhirnya bisa sinkron. Ya, waktu. Terus ya udah akhirnya gue banyak baca lah. Jadi kan gue nih susah banget nih dibilangin kan. Apalagi pasangan susah banget nih kan dengerin apa, dengerin obrolan apa dikasih tahu pasangan tuh pasti susah guys. Coba Iya, kalian iya. kalau yang udah berhubungan lama nggak tahu lu gitu. Susah menerima maksudnya. Iya, susah menerima lu gitu. Terkadang. Terkadang. Iya, Kadang. Iya, nah itu jadi akhirnya gue banyak belajar terus Ya. oh iya ya, ternyata nggak bagus juga kalau bangunnya siang-siang amat. Asik. Iya. Gitu, akhirnya gue mulai belajar lah untuk mengubah gitu. Dan mulai belajar untuk mendengarkan pasangan. Iya. Itu yang Ya, paling kita sama-sama belajar. lah. Fokus kalau orang Sama-sama ngomong. belajar. Gue juga sama-sama belajar untuk menyesuaikan ritme waktunya dia, cara kerjanya dia juga mencoba mengerti gitu. Dunia permusikan dan perdanaan Iya. ini gimana? Karena dia kan emang waktu kerjanya begitu gitu. Jadi emang beda. Jadi nggak boleh disama-samain juga gitu, nggak boleh dipaksain. Menikah bukan berarti semuanya harus Harus sama sama, sebenarnya. bener. Iya. Keren banget ya akhirnya ya. Iya. Masih belajar juga sih. Iya, sampai sekarang yuk kita masih belajar. Iya. Betul. Terus gimana Bapak nih? Kalau misalkan Bapak nih dikasih tahu Ibu Ahoy nih, lebih banyak dengerinnya apa enggak aja? Sebenarnya dengerin gitu, tapi kan kadang-kadang kalau dia itu sesuatu yang harus dibikin kasih tahu ya, maksudnya dia kasih tahu kadang-kadang tuh udah mepet banget, sekarang harus begini, kadang-kadang kalau dia kasih tahu harus begini, harus kerjain sekarang kadang-kadang kan ada kerjaan lain atau apa, nah itu yang perlu maksudnya sering kasih tahu di manage, jangan ya sabar, ditunggu kan. Kadang-kadang nggak semuanya tuh bisa sekarang juga gitu kadang-kadang. Sekarang. Tapi kalau kayak misalkan ada hal sesuatu, misalkan ya contoh kayak lu biasa naruh gelas sembarangan gitu. Terus misalnya kamu nih naruh gelas sembarangan, nah itu tuh lu anggap itu omelan atau informasi yang harus didengar. Nah, itu mendingan ditanya sama dia. Karena itu pertanyaannya harusnya ke dia. Maksudnya kenapa aku gua? Karena kan barang-barang banyak berantakan, aku kasih tahu kamu. Yang berantakan tuh sering taruh sembarangan dia nih. Nah, coba pertanyaan itu cocok buat dia nih kayaknya. Iya, maksudnya hal-hal kayak gitu. Maksudnya kayak Hal-hal contoh kecil ya. Atau kamu nih suka ini gitu. Nah, lu sering bisa dengerin atau enggak? Kan yang ditanya kamu. Nah, Itu nggak boleh lempar Ya kalau Satu-satu. dengerin mah bisa ya, dengerin. Cuma kan kita kadang-kadang kan hidup yang udah biasanya seperti ini ya kan harus ada penyesuaian. Jadi kadang-kadang ya itu nggak semuanya bisa dikerjakan dengan Langsung. Dia kayak balik tangan gini kan Proses. simple gitu kan. Pasti ada prosesnya gitu. Dan yang perlu diketahui ya harus kadang-kadang harus nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali ada proses. Kan kita nggak mungkin ya, maksudnya kayak balik tangan selesai, Iya. tapi habis balik tangan selesai kan kita juga bisa balik lagi. Betul. Gitu loh. Jadi ya nggak instannya gitu Jadi aja. berarti emang kalau mau dengerin pasangan tuh lebih baik dalam lu berarti harus tahu momennya dong. Iya, gitu? harus tahu momen juga, harus tahu Kayak momen. Lu tahu nggak momen Ahoy lagi moodnya lagi bagus gitu. Nah, Tapi kadang-kadang kalau yang dia kasih tahu salah ya nggak gua kerjain. Kalau yang kurang mana tepat, tuh? Yang mana tuh? disitulah ada nada tinggi mulai terjadi ya. enggak gua cuekin. Kadang-kadang biarin aja sampai dia sadar oh ini salah. Gitu. Kalau gue justru susah banget buat dengerin.
dengerin mah gampang lah, kan cuma dengerin doang. Kan masuk kuping kiri bisa keluar kuping kanan. Dengerin belum tentu dikerjain. Nah itu kan dengerin kan gampang dong. Kalau gue justru susah tuh kalau apalagi kalau hal-hal yang ini, cuman gampang banget kalau dengerin waktu gue udah kepentok biasanya. Iya, jadi tunggu kepentok dulu, nah baru kita masuk. Asik. Betul. Sama ya. Nah kan udah gue bilangin. Biasanya itu yang gue lakukan. Kalau udah nabrak baru gas. Gue biasanya gitu emang agak-agak batu dikit lah. Iya, kita perlu batu gitu, Cap. Nggak boleh nurut-nurut. Yang penting jujur. Iya, jujur, benar-benar. Tapi nih ngomongin jujur, kan banyak ya, ada yang apalagi di dunia ini, di dunia yang fana, saya banyak banget kan yang bilang kayak lu nggak perlu lah jujur 100% sama pasangan, nilai-nilai yang dunia tawarin sih. Gila, ini berat nih. Ya. Berat banget. Iya, menurut lu apakah semuanya harus kita buka 100% sama pasangan atau enggak? Kalau gua ya buka aja, even password HP semua juga tahu. Mau password HP, password email semua juga datanya ada gitu. Jadi kalau sebenarnya mau yang ngecek ya dicek aja gitu. Nggak ada apa-apa sebenarnya. Even kerjaan juga dia bisa buka datanya, sebenarnya kerjaan ada datanya di situ. Maksudnya ada file yang dia bisa akses, tinggal dibuka, ya dia tinggal lihat historicalnya gitu. Kalau dia mau lihat gitu, karena ada track recordnya. Gue ya bukan orang yang suka pencatat banget gitu. Memang kadang-kadang gue tumpuk seminggu 2 minggu baru gue kerjain. Tapi at least gue inget gitu, karena ini apa gitu. Jadi ya perlu ini aja sih. Kalau lo justru harus 100% terbuka. Iya, kalau gue gimana Ibu Afi? Setuju sih, kalau gue juga 100% sama dia gitu. Bahkan kita punya pencatatan dalam hal, misalnya kita punya aset apa aja nih, kita taruh di mana, misalnya tagihan apa aja, kita open gitu. Karena kan istilahnya kita nggak tahu ya, kalau tiba-tiba nanti somewhere gitu kan, tiba-tiba terjadi tutup usia, kita malah nggak tahu apa-apa, itu lebih bahaya kan gitu. Betul sekali. Jadi ya kita udah terbuka dari awal gitu. Tuh guys, jadi sebelum menikah pastikan ini tuh diomongin dulu. Tapi kalian ngomongin kan di awal sebelum menikah? Sebelum iya. Even ada cicilan atau apa semuanya ada di awal. Kalau gua sama dia susah karena semua invoice gue yang bikin dia. Jadi udah otomatis gue tahu. Kalau keuangan sih udah. Dan kalau di laptop gue gitu ya, di kamar tuh selalu gue standby terbuka. Kayak kapan aja dia mau buka di laptop itu tinggal pakai. Tapi sebenarnya kalau komunikasi suami istri ya memang harus begitu kali ya, yang membuat orang itu tidak ribut, cekcok. Sering gitu kali kan kita netting gara-gara hal-hal kecil ya. Ya, kadang kita urusan 1.000-2.000 ya mungkin jadi repot kan. Urusan password HP juga mungkin kadang-kadang kalau di luar sana banyak yang gua nggak boleh buka password HP. Kenapa sih? Isi chat mau dibuka kenapa sih harus di password? Kadang-kadang kan ada yang begitu kan, yang diprotek. Gue bahkan semua password gue orang studio, kru gue tahu semua. Agak takut juga ya kalau kayak gitu. Baik ya Kak ya. Tapi password M-Banking nggak tahu ya. Password M-Banking nggak bisa ini kayaknya. Bisa dong. Terus semua Google Drive gue tuh tim gue tahu semua. Yang penting M-Banking nggak kan? Ya, Kalau M-Banking lumayan nih, kita tinggal transfer nih, kita tahu. Hanya istri yang tahu. Ya itu penting banget sih. Paling nggak ya kita bisa belajar jujur dari apa yang terjadi sama diri kita sih teman-teman. Jadi kita nggak menutupi nanti malah kita lupa. Kemarin kita udah cerita belum ya gitu kan. Terus lagian kalau ada yang ditutupi tuh jadi nggak enak nanti feelingnya, jadi ngelakuin segala sesuatu tuh jadi kayak takut. Dia tahu nggak ya, dia tahu nggak ya gitu loh. Jadi ada kekhawatiran sendiri. Iya, bukan kekhawatiran ya, mungkin kayak lebih ke arah kayak melakukan sesuatu kayak kita ngumpetin gitu loh, ngumpet gitu, jadinya kayak ini gue mau lakukan ini A nih, tapi gue mau ngumpet
gitu. Tapi kan yang itu nggak bisa gitu. Tapi kayak kadang kan industri kita itu juga kan industri yang ketemu sama orang gitu kan. So kita juga kalau ketemu orang ya kita juga kasih tahu gitu kan. Kayak Richard meeting sama siapa, pasti lu juga tahu dong gitu. Jadi kan at least kita di rumah juga tenang gitu dan kita tahu batasan kita ketemunya di mana gitu. Betul. Yang penting selalu bisa dihubungi ya. Iya, betul. Nah itu harus bisa dihubungin. Betul. Nah, itu berarti ngaruh tuh ke pertanyaan selanjutnya dari gua. Chatan sehari-hari itu bisa nyelamatin pernikahan nggak? Chatan sehari-hari menyelamatkan pernikahan antara ya dan tidak, karena chat itu kadang-kadang tidak berbahasa, maksudnya tidak ada nadanya sih. Lebih ke arah gimana caranya. Ya kita coba kalau penting urgency banget, ya mendingan telepon dibanding chat. Kadang-kadang interpretasinya beda, apalagi kalau kita lagi lakukan kegiatan lain. Ini apa sih maksudnya tiba-tiba, mendingan kita yang ngobrol, oke langsung to the point, berapa detik gitu. Ini maksudnya gimana? Oh gini-gini. Oh ya udah, beresinnya gini-gini aja. Udah gitu kan. Even ya cuma telepon mungkin berapa detik atau berapa untuk mengclearkan, maksudnya ini apa nih tujuannya, minta tolong apa, tolong direspon cepat atau apa gitu kan. Kalau dia justru beda sih. Dia nggak suka ditelepon. Sukanya chat panjang lebar kali tinggi. Ibaratnya kalau ditelepon malah dia nganggepnya urgent nih kayaknya nih. Iya, gue takut. Kayaknya karena punya trauma mungkin ya. Jadi kayak abang gue dulu kan pernah hampir meninggal karena COVID. Jadi itu ditelepon gua tahunya, terus banyak lah kayak banyak hal lah. Saudara-saudara meninggal semua tuh ditelepon. Jadi gua kayak kalau telepon, aduh, ini apa ya? Gitu. Harus ngelihat timing lah. Tapi sih sebenarnya kalau gua sih yang penting chat itu penting sih buat gua. Kalau buat gua, jadi kayak kadang-kadang sama dia suka iseng aja gue ngechat. Jangan-jangan misalnya gue di bawah dia di atas gitu, tapi misalnya lagi ada apa yang nggak bisa membuat kita ngobrol langsung, kita ngobrol. Jangan-jangan masih ada pertanyaan lagi apa? Udah makan belum? Enggak sih. Kadang-kadang sih kalau dia lagi ke kantor, gue di studio biasanya gitu. Gitulah. Jadi intinya banyak-banyak ngobrol. Intinya sih komunikasi ya. Sih. Ini nggak harus sama kan. Ya, keluarga pasti punya medianya mungkin nggak harus chat ya, nggak mungkin. Sekarang ada apa voice note bisa. Yang ngomong sibuk-sibuknya kita gini ngomong langsung kirim udah kan sibuk-sibuknya. Ya mungkin apa ya 1-2 menit, mungkin nggak 1 menit ya. Even kalau voice note berapa detik untuk menyelamatkan, sebenarnya itu kayaknya worth it sih kalau kita ini sesibuk-sibuknya ya. Betul. Apalagi kayak kemarin dia baru event berapa? 5 hari ya? 4 hari ya. Terus dia hilang. Dia nginep di hotel tempat eventnya gitu. Ya udah. Seru dong. Ya biasa. Me time sedikit-sedikit ya. Tapi ya tetap kayak gue iseng suka nelpon. Hal-hal sepele aja yang ditelepon. Kangen. Padahal kangen. Iya, iseng aja nanya-nanya. Cie. Apalagi nih kita berantem tapi tetap sayang. Iya. Seni debat sehat. Gimana kalian berdua handle kalau ada masalah? Seni berdebat. Debatnya biasanya ya itu tadi yang diomongin, kalau ada masalah ya gua kasih tahu berulang-ulang aja. Terus kayak sampai kaset rusak. Iya, sampai dia benar. Kalau nggak rusak, kalau nggak rusak, tahu nggak apa? Biarin aja. Biarin aja sampai nabrak. Kalau kayak tadi kan sampai nabrak, baru kita mau ulang masuk lagi dia baru. Oh iya. Nah itu pentok ya. Itu. Biarin aja dia nubruk dulu di ujung. Kalau udah nubruk udah, selama dia masih order nyaman kita diemin aja dulu sampai ujung. Tapi kalau itu kita gitu juga ya. Enggak sih. Kalau dia cenderung biasanya diem dulu. Iya, gue anak diem. Dia diem dulu berapa lama, cuman kan nggak enak ya dari mukanya kelihatan. Kelihatan banget. Jadi akhirnya nih kayak ada something nih. Baru biasanya gue tanya. Kalau tanyanya pakai chat juga. Kalau cara masih bangun, iya pakai chat. Kenapa? Kalau bisa diomongin ya diomongin. Tapi kita usahain nggak berlarut-larut lah. Cukup kelarutan cap kaki 3. Iya.
Gitu, guys. Iya, tapi emang seni berantem itu perlu sih di dalam pernikahan ya. Bener. Debat sehat tapi ya. Debat guys. sehat lah. Jadi paling enggak kita Tapi tuh debat sehat tuh kayak gimana gue coba? Contohin, coba Nah. contohin. ya kayak tadi tergantung dari sisi kalian kan. Berarti intinya komunikasinya harus benar kan. Jadi Iya. kalian harus kenal pasangan sih Iya, intinya. kalian kenalin Iya. dulu pasangannya. Kadang-kadang yang ada mungkin pasangannya sibuk banget kan. Pas jam kantor nggak bisa lihat Handphone. handphone. Ya mungkin bolehlah bikin Tungguin dia pulang, ya. bikin Ya. alarm. Oh saatnya kontak mami atau saat kontak papi gitu kan. Ya mungkin dia, ya itu tadi mungkin Reminder, voice note sesibuk-sibuknya just 10 detik lagi sibuk gini kan I sebenarnya love you bisa. atau kasih emot-emot yang ini kan. Tapi gimana kalau misalkan nih kalian ada masalah gitu ya? Pasti kan namanya hubungan pasti ada konflik kan. Kalian penyelesaiannya gimana biasanya? Ya tinggal ngobrol aja sih, maksudnya kalau udah ini ya ngobrol aja, ini maksudnya gini, jadi kayak apa ya, dipertegas aja gitu maksudnya. Iya. Maksudnya tujuannya kenapa dikasih taunya ini, Aha. tujuan akhirnya hasilnya ujungnya itu sebenarnya mengarahnya kemana, jadi bukan point of view-nya cuma sekotak pendek gitu, tapi kita bikin ini sebagai kasih taunya sebagai hal yang lebar, nanti di ujungnya kenapa harus lakukan hal tersebut gitu. Biasanya sih ke Biasanya arah kita sana. diskusinya kayak udah panjang gitu lah. Jadi lu maunya apa gitu kan? Wah, tapi nggak pakai sambil gebrak meja kan? Enggak dong. Jadi lu maunya apa? Kita pakai kasih. Oh, kamu maunya apa sayang? Aku maunya Indomie. Jadi kamu maunya gimana gitu. Iya. Ya tapi benar, karena kan kadang-kadang komunikasi di dalam hubungan rumah tangga itu ya nggak bisa dibicarakan sebentar kan. Ya, betul. Apalagi kita juga sekarang udah punya kids kan. Betul. Kita juga perlu belajar untuk jaga biar nadanya itu nggak kayak Betul. tinggi gitu. Kita di rumah sih bahkan sampai gue punya rules gitu ya, yang kayak nggak boleh teriak di rumah gitu, karena itu nanti akan mengajarkan cara anak kita punya hubungan kan. Jadi ya gitu. Sama paling kalau dari gue sih belajar nunggu momennya. Misalnya kita lagi ada persoalan atau lagi ada masalah yang mau diomongin, kita lihat mood pasangan juga gitu. Misalnya lagi nggak bisa ngomongin siang-siang, oh berarti kita janjian Malam. untuk ngomonginnya malam. Kalau gue yang penting perut gue harus kenyang. Nah, Nah, berarti diisi dulu dengan segala makanan yang enak. Terus baru tidur deh. Habis itu. Kemarin tuh dia ngomong, udah pasti yes aja. Oh jadi caranya gitu Belajar ngeliat kalau timing, bener. jadi kalau mau beli barang yang agak mahal kasih makan dulu ya. Sampai kenyang berarti iya aja kan. Iya. emang Cuma butuh ACC kan soalnya kan. Uangnya yang banyak sini kan. Iya. finance-nya udah langsung tinggal keluar. Tinggal keluarin aja Dia udah cuma. tahu dia. Ya intinya belajar mengenali pasangan masing-masing sih. Semuanya kan pasti beda-beda kan. Tuh guys. Ya. Oke. Jadi untuk mempunyai hubungan yang sehat, komunikasi yang sehat yang gue pelajarin dari obrolan kita berarti apa tadi, kenalin dulu, kenalan. Banyak-banyak ngobrol ya berarti Iya. intinya. Banyak ngobrol. Tahu emosinya gimana. Perlu ini sih, mungkin ya kadang-kadang kan emosi setiap pasangan itu kan setiap karakter tuh beda ya. Kayak Betul. orang yang dominan tuh kayak gimana, yang orang yang steady-nya gimana, yang orang yang influence gimana, dan compliance kan kadang beda ya. Jadi ya kita perlu kenalin pasangan kita juga kan, Cal. Love language-nya. Love language-nya apa gitu kan. Berarti harus ikut DSC test ya. Bisa, ada juga kan sekarang yang Banyak DSC di online, yang online Gitu. Iya. di online aja kalau yang belum pernah tes banyak kayaknya gratis Iya, banyak betul, deh. banyak. Jadi kita kan tahu pasangan kita gimana kan. Karena ya itu, apalagi yang gue sedihkan adalah tren sekarang banyak banget grey divorce ya. Tahu nggak? Pernah dengar gak? Yang orang-orang udah berumur 60 tahun ke atas divorce karena jarang ngobrol. Jadi setelah anaknya gede baru tuh ngelepas beban lah ibaratnya. unek-uneknya keluar semua gitu. Iya.
Stop Pernah MCU. ketemu ada beberapa couple juga sih yang udah berumur baru Iya, divorce. nah itu karena kurang ngobrol. Jadi Karena ditumpuk nggak sih? Iya. Kelamaan numpuk Iya, ya. kelamaan numpuk. jadi bom. Betul. Gitu Iya, guys. betul. Jadi ini konten Yang baru. sama-sama belajar. Masih belajar. Jadi mudah-mudahan kalian terinspirasi sih. Jangan lupa teman-teman kalau sudah nonton subscribe ya dan like channel Panyahuy. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya. Bye.